Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, Maaf, tafadhali. ya maaf, izin bertanya Ustadz. Naam. Saya dulu pernah diajak oleh ibu kandung sendiri ke dukunnya ilmu putih. Cuman nggak sengaja karena tidak tahu bahwa orang tersebut adalah dukun karena berpakaian seperti orang alim. Tapi saat ini dukunnya sudah meninggal. Apakah saya harus taubat nasuha? Naam. Ibu masih Dan ada? ada pertanyaan lagi Ustadz. Enggak, ibunya masih ada? Ibunya masih ada. Alhamdulillah. Naam. Iya, silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mau tanya, misal ada seorang remaja yang pernah terjadi kasus pelecehan seksual. Itu apakah remaja tersebut harus taubat nasuha dan bagaimana cara memperbaiki diri? Terima kasih Ustadz. Ini remajanya yang dilecehkan gitu? Iya, korban. Korban, siap. Nah, barakallahu fiik. Siap jemaah. Ya, ada dua pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan kedukun ya. Kedukun, ada dukun putih katanya. Nggak ada dukun putih. Nabi SAW dituduh dukun dulu. Nabi SAW pernah dicaci maki, dihina, dikatakan dukun. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Enggak, ucapan itu bukan ucapan dukun. Maka kok sekarang ada orang bangga jadi dukun. Allah itu membersihkan nama Nabi SAW dari perdukunan ini. Maka muslim harus membersihkan dirinya. Jangan mau dikatakan dukun. Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan au arrafan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, maka nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Loh Ustaz, itu mungkin dukun Jawa Ustaz. Ini dukun Arab. Nabi ini hadisnya sosam di Arab sana, bukan di Jawa. Dukunnya pintar bahasa Arab. Jadi kalau ada sekarang orang-orang dikatakan dukun putih karena pintar bahasa Arab. Dari dulu dukun-dukun di masa jahiliyah pintar bahasa Arab. Karena memang orang Arab. Kadangkala ada kitab-kitab perdukunan berbahasa Arab. Dikatakan, oh ini kitab bagus ini. Ya, kitab dukun walaupun pakai bahasa Arab tetap perdukunan. Dan sekali lagi Nabi SAW memerangi hal itu. Dan muslim nggak boleh berangkat ke dukun. Terus gimana kalau kadung berangkat? Ya bertobat dengan taubatan nasuha. Ajak ibunya juga untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun kepada Allah. Karena apa? Karena melakukan yang dilarang sama Nabi SAW. Yang tadi sholatnya 40 hari nggak diterima. Berbahaya tatkala kita nggak bertobat kepada Allah SWT. Maka ajak bertobat dengan syaratnya tobat itu tadi menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan berusaha untuk mengajak orang lain di kita supaya mereka faham bahwasanya berangkat ke dukun itu terlarang. Dan banyak dukun sekarang ini ya mungkin pakaiannya seperti ustaz. Mungkin dia juga berzikir. Ya dulu kalau dukun di Arab ya mungkin ya sama lah. Bahkan fasih berbahasa Arab. Tapi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan korban pelecehan seksual. Sebelum bicara korban ini, Ana masih ingat ya, dulu ada di televisi itu acara tentang kriminal. Di antara yang Ana masih ingat disebutkan waspadalah kata dia bahwasanya pelaku kriminal itu kadangkala melakukan kriminal bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi dia ini melakukan kejahatan karena ada kesempatan. Maka dilihat nih yang tadi dikatakan korban. Kalau dia korban, apakah dia menjadi penyebabnya? Karena ada perempuan-perempuan tadi yang tidak menutup auratnya, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang itu menjadi penyebab sebenarnya orang melakukan pelecehan. Kemarin ada pertanyaan juga bagaimana kondisi anak
yang na'udzubillah sempat mau diperkosa sama bapaknya. Maka ini jadi perhatian kita bersama. Seorang anak ketika di rumah, tolong pakai pakaian yang sopan. Anak-anak itu dikasih pakaian, jangan sampai keluar rumah kadang kala telanjang, nggak pakai baju ya, karena masih kecil. Ingat, setan nggak pernah tidur siang. Maka buat korban pelecehan seksual, apakah dia harus bertobat kepada Allah? Dilihat peran dia. Kalau dia menjadi penyebab, dia beristighfar. Tapi yang jelas, dia kalau dilecehkan, dia diperkosa umpamanya, dia nggak dosa. Jadi dia tetap bertobat kepada Allah secara umum ya, karena manusia nggak lepas dari dosa. Dan kadang-kala ada yang trauma dengan kondisi seperti itu, jadikan itu pelajaran. Berbaik sangka sama Allah, ada masa depan yang cerah buat engkau insya Allah. Barakallahu fikum.